Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Eh, saya Novan Dwirawan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman akan menjadi moderator pada podcast kali ini yang bertopik tokoh panutan. Ya, eh, eh, apa kabar hari ini semuanya? Semoga baik-baik aja. Baik. Oke, jadi ini kami dari kelompok 1 Angkatan 3 Latsar CPNS hari ini mau sharing terkait tokoh panutan kita dalam realisasi nilai-nilai berakhlak untuk teman-teman yang nonton podcast hari ini. Oke, so stay tune ya. Mungkin kita awali dari perkenalan dahulu ya. Dari yang paling kanan, paling kiri, Mbak Ellen, urut ke Mas Latif ya. Oke, Ya. baik terima kasih. Nama saya Eleonora Soloma Sisibua, biasa dipanggil Ellen. Saya dari UPTD Labkes Kota Depok. Salam kenal. Terima kasih, nama saya Abdul Latif Fikri, saya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok. Salam kenal. Nama saya Muhammad Jordan, saya dari UPTD Puskesmas Sukma Jaya Depok. Salam kenal semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Alfiana Hadianti dari UPTD Puskesmas Cinangka. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, saya Haryani, bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Salam kenal. Oke, perkenalkan, nama saya Nurul Fahrini. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Pancoran Mas, Kota Depok. Salam kenal. Hai, saya Yuni Amelina. Saya bekerja di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Salam kenal. Saya Augustina Pusdani Hendiana dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Salam kenal. Halo semua, nama saya Nurul Dia Widiawati. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Kedaung. Salam kenal. Oke, mungkin udah semuanya ya perkenalan. Eh, Terima kasih ya. Eh, Sekarang kita mau dengar nih, siapa aja sih tokoh-tokoh panutan kita satu sama lain. Eh, Oke, mungkin dari saya dulu ya. Tokoh panutan saya itu Oto Iskandar Dinata. Beliau bergerak aktif dalam Kebangkitan Nasional Budi Utomo dan Paguyuban Baswedan. Kemudian aktif dalam persiapan kemerdekaan. Mungkin dilanjutkan Mbak Ellen. Kalau saya Dewi Sartika yang merupakan pahlawan perempuan yang berjuang untuk pendidikan. Mas Latif. Kalau saya, menurut saya sih Bu Susi Pujiastuti ya, sebagai mantan Menteri Kelautan yang cukup tegas. Baik, Dan kalau kalau menurut saya tokoh favorit saya itu Pandawara Group karena bisa menggerakkan masyarakat untuk membersihkan lingkungan. lanjut. Kalau tokoh panutan saya yaitu pahlawan nasional Muhammad Toha. Dia dikenal sebagai sosok yang pemberani dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Kalau Andi. saya, tokoh panutan saya itu KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, yaitu Gubernur Jawa Barat kita. Nah, kalau Kalau saya, saya, tokoh panutan saya di Jawa Barat itu yaitu Insinyur Juanda, di mana kontribusinya yang paling monumental itu adalah rumusan Deklarasi Juanda. Baiklah, kalau saya, tokoh panutan saya itu mantan Presiden Indonesia yang ketiga, yang semua orang pasti tahu siapa lagi kalau bukan B.J. Habibie. Kalau saya tidak jauh-jauh dari lingkungan tempat kerja saya, yaitu Wali Kota Depok, Bapak Supian Suri. Hebat-hebat ya. Kalau saya sama seperti Mbak Ellen ya, Dewi Sartika dia sebagai pendiri sekolah perempuan pertama pada masa Hindia Belanda. Oke, kata banyak sekali ya tokoh panutan dalam realisasi nilai berakhlak ini. Nah, jadi kita perlu punya satu tokoh panutan utama nih yang bisa jadi tolak ukur kita. Kira-kira siapa ya kalau kita harus memilih satu? Tadi kan ada Pandawara, Dewi Sartika, Insinyur Juanda, KDM, HSS, Pak B.J. Habibie, Bu Susi, Oto Iskandar Dinata, Muhammad Toha.
Kira-kira siapa ya yang paling bisa menjadi panutan kita kalau kita milih satu? Kayaknya presiden ketiga nggak sih? Karena kan pasti dia punya pengalaman banyak banget tuh, terutama dalam memimpin negara. Boleh juga sih konsistensinya juga udah kelihatan juga pencapaiannya. Boleh, boleh. Jadi kita harus milih yang mencakup semua nilai core value dan bisa kita terima semua di sini. Ada usul? Pak B.J. Habibie boleh? Gimana Setuju. yang lain? Setuju saya. Apa mau voting aja? Voting boleh, voting. Oke. Kalau langsung kalau B.J. Habibie tadi ada apa kita voting ya dari tokoh yang ada. Oke, Pak B.J. Habibie bisa resen ya yang kira-kira setuju. Langsung banyak. Udah lebih dari 50% ya, hampir semua. Pilihnya cuma satu ya. Ini semua ya. Ya Oke, udahlah, ikut aja baik. lah. Yuk. Berarti yang terpilih Pak B.J. Habibie ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nilai berakhlak, boleh jelasin dulu eh, nilai berakhlak itu apa sih? Mungkin ada yang mau menjelaskan. Izin saya boleh menjelaskan sedikit secara singkat, berakhlak itu adalah core values yang harus dipegang oleh seluruh ASN di Indonesia. Nah, istilah ini tuh merupakan akronim yang berarti itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, nilai-nilai ini berfungsi sebagai panduan perilaku untuk kita juga sebagai calon ASN dalam memiliki standar etika yang sama, profesional, dan juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan publik yang terus berkembang. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mbak Yuni. Nah, boleh nggak sih ini kita kasih tahu ke penonton podcast gambaran singkat mengenai B.J. Habibie, apa yang udah dilakukan selama beliau hidup? Kira-kira ada yang bisa untuk menyampaikannya? Baik, Kan boleh saya Mas beliau Novan? sangat populer, presiden ketiga kita ya. Silakan. Boleh ya Mas Terima Novan. Izin ya, saya menjelaskan biografi singkat B.J. Habibie, yaitu sosok panutan yang membuktikan bahwa anak bangsa bisa menjadi ilmuwan kelas dunia yang diakui secara internasional, namun tetap memilih pulang untuk membangun industri dirgantara sendiri. Saat menjabat menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia di tengah situasi krisis tahun 98, beliau juga mengambil peran krusial sebagai jembatan demokrasi dengan menjamin kebebasan pers dan merancang sistem pemilu yang adil dalam waktu singkat. Intinya, Eyang Habibie bukan sekedar soal kecerdasan teknologi dan pesawat terbang, melainkan tentang integritas dan bagaimana ilmu pengetahuan harus dibarengi dengan rasa cinta yang besar pada tanah air. Kurang lebih berikut Mas Novan. Saya kembalikan lagi ke Mas Novan. Oke, keren banget ya ternyata Bapak Presiden ketiga kita ini. Nah, sekarang nih kita mau denger nih nilai-nilai berakhlak apa aja yang udah dilakukan Pak Habibie yang relevan dengan core value ya, nilai berakhlak. Nah, ada yang bisa jelasin gak nih? Nah, silahkan. Boleh saya ya Mas duluan ya. Iya, Kalau silakan. dari berakhlak berarti bernya itu kan berorientasi pelayanan. Nah, Pak Habibie ini menunjukkan bahwa pelayanan ASN itu bukan hanya pelayanan administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan negara. Nah, contohnya ini Pak Habibie itu kembali ke Indonesia pada tahun 1974 atas permintaan Soeharto atau presiden pada waktu itu untuk membantu pembangunan teknologi nasional. Padahal beliau ini memiliki karir yang sangat baik di Jerman. Kemudian
beliau juga mengembangkan industri strategis nasional seperti industri pesawat terbang Nusantara yang sekarang namanya menjadi PT Dirgantara Indonesia agar Indonesia mandiri dalam teknologi penerbangan. Nah, tujuan utamanya eh, ini itu memberikan manfaat bagi bangsa, bukan sekedar prestasi pribadi. Ini sudah ditunjukkan oleh Pak Habibie yang sangat-sangat nyata. Kurang lebih begitu, Mas, kalau dari saya. Itu nilai itu ya ya berarti ya. Nilai akuntabel ada yang bisa menyampaikan Boleh nilai apa? izin, Mas? Ya, selanjutnya nilai akuntabel ya. Jadi sikap ini itu menunjukkan tanggung jawab terhadap keputusan dan kesiapan menerima evaluasi publik. Nah, di mana contohnya saat beliau menjabat sebagai Presiden Indonesia ketiga setelah pengunduran diri dari Soeharto, di mana beliau membuat laporan pertanggungjawaban kepada MPR pada akhir masa jabatannya. Nah, kemudian juga beliau menjalankan berbagai reformasi ya, seperti kebebasan pers, dan pemilu demokratis pada masa transisi setelah reformasi 1998. Selanjutnya, Bapak B.J. Habibie juga bersedia menerima penolakan laporan pertanggungjawabannya oleh MPR dan tidak memaksakan diri ya untuk tetap berkuasa. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Depan ya, kita akuntabel juga nilai kompeten. Ada yang mau menjelaskan? Izin Mas Novan. Eh, Ya, Penerapan nilai kompeten pada Pak Habibie tergambar dari Pak Habibie ini seorang ahli teknik penerbangan ya di Jerman yang menemukan teori crack propagation theory eh, atau yang dikenal dengan faktor Habibie. Pak Habibie sendiri pernah bekerja di perusahaan penerbangan di Jerman dan menjadi salah satu insinyur penting di sana. Lalu kemudian Pak Habibie juga mendorong pengembangan pesawat N250 atau yang dikenal dengan Gatot Kaca di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Habibie adalah salah satu figur yang kompeten ya menurut keren uh, ya. ya, terima kasih. Oke, selanjutnya Selanjutnya nilai harmonis. harmonis. Boleh saya? Eh, pada pada nilai harmonis, Pak Habibie itu berusaha menciptakan suasana kebersamaan dan menghargai perbedaan demi stabilitas negara. Samping itu juga dalam masa transisi politik setelah reformasi 1998, Habibie itu kayaknya berupaya menjaga stabilitas nasional dengan merangkul berbagai kelompok politik. Pak Habibie juga memberikan ruang dialog kepada berbagai pihak, termasuk kelompok oposisi dan masyarakat sipil. Oke, keren ya. Masuk juga. Coba kita cek ke nilai loyal. Ada yang bisa jelasin? Ya, aku Apakah jelasin terbuka? untuk loyalitas beliau nih. Ya, kita tahu sendiri Ya, loyalitas adalah dedikasi penuh terhadap kepentingan negara dan rakyat. Kita semua tahu kalau beliau meninggalkan karir di kancah internasional yang sangat menjanjikan itu di Jerman demi kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia. Oh ya, selama beliau menjadi Menteri Riset nih dan Teknologi maupun saat menjabat Presiden, beliau juga fokus pada pembangunan teknologi nasional karena beliau paham di masa mendatang teknologi sangat berpengaruh sekali untuk mensejahterakan masyarakat. Mungkin itu loyalitasnya. masuk juga. Oke, coba kita cek ke nilai adaptif. Siapa yang mau jelasin? Yang belum? Mbak Ani, boleh Mbak Aryani, mic-nya. Silakan, mic-nya di-on kan, Mbak? Maaf, suaranya mute. Oke, untuk nilai adaptif dari Pak Habibie itu ditunjukkan dengan kemampuannya mengambil keputusan yang cepat dan dapat menyesuaikan kebijakan pada saat situasi yang berubah. Contohnya nih, pada saat situasi krisis ekonomi dan politik pada setelah krisis finansial Asia, Pak Habibie mengambil langkah cepat dalam melakukan reformasi politik dan ekonomi. Selain itu, contohnya ia membuka kebebasan
pers dan mempercepat pemilu demokratis pada tahun 1999. Mungkin itu untuk nilai adaptifnya ya. Juga kolaboratif, aspek terakhir nih, nilai terakhir Izin, yang belum. Oke, Mbak Ellen, silakan. izin. Mungkin kayak karena saya juga terakhir kali ya, Mas, saya mau ngejelasin mengenai kolaboratif. Kita semua tahu bahwa Pak B.J. Habibie pernah menjadi menteri maupun menjadi presiden. Dan di dalam menjadi menteri dan presiden, dia sudah melakukan banyak perilaku kolaboratif, yaitu Pak Habibie memahami bahwa kemajuan bangsa membutuhkan kerjasama lintas sektor dan lintas disiplin ilmu. Baik dalam pengembangan industri teknologi nasional, ia bekerja sama dengan ilmuwan Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, dan juga ia membangun ekosistem riset melalui lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan industri. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak Ellen. Ternyata banyak sekali ya realisasi nilai berakhlak yang sudah dilakukan Pak B.J. Habibie. Dan bahkan tidak hanya terkenal pada masa pemerintahannya aja, tapi juga berkelanjutan hingga sekarang. Generasi kita pun juga sangat mengenalnya. Dibuktikan dengan Mbak dan Mas di sini yang pada bisa menjelaskan ya, pada kenal ya. Oke. Tapi mungkin tadi pembahasannya udah sangat panjang sekali ya, udah dibedah satu persatu untuk nilai berakhlaknya. Kira-kira teman-teman ada yang bersedia memberikan simpulan dari pembahasan kita hari ini? Baik, boleh saya Izin izin, Mas diringkas ya. Tovan? Oh, oke, Mas Jordan, silakan. Ya, baik. Kita ringkas secara keseluruhan. B.J. Habibie adalah representasi ideal dari nilai berakhlak. Beliau membuktikan bahwa profesionalisme yang berlandaskan keahlian teknis atau dalam kurung kompeten, jika dipadukan dengan integritas atau akuntabel, dan pengabdian kepada negara, yaitu loyal dan berorientasi pada pelayanan, dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Kira-kira itu saja, Mas Novan. Oke, baik, terima kasih Mas Jordan. Tak terasa ini udah banyak pembahasan dan sharing yang kita bagikan hari ini ya teman-teman ya. Harapannya kita sebagai seorang ASN dapat mengikuti jejak Bapak B.J. Habibie untuk menerapkan perilaku nilai berakhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja akhir kata dari saya. Undur diri, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama podcast ini. Kalau rame viewernya, kita lanjut part 2. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.